Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Fuadi dari Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer, jurusan Teknik Informatika pada Universitas Indraprasta PGRI. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Terbaik untuk Mahasiswa IT dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Ya, sebelum lebih lanjut, kita harus siapin software SAM atau XMPP untuk membuka aplikasi yang sudah saya buat dengan koneksi lokal. Oke, pertama-tama langsung aja kita buka aplikasi SAM-nya. Pada tampilan aplikasi SAM ini ada beberapa modul, cuman yang fokus kita di sini adalah modul Apache dan modul MySQL. Kita klik tombol start aja sampai sekiranya aktif. Kemudian setelah aktif seperti ini, jangan disilang, di minimize aja. Kemudian teman-teman bisa dengan mengakses menggunakan web browser yang ada pada device teman-teman. Terserah teman-teman mau menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera atau Microsoft Edge. Mungkin di sini saya akan menggunakan Google Chrome aja. Oke, kita buka aja dulu Google Chrome-nya. Setelah dibuka, langsung aja teman-teman akses alamat localhost slash nama folder dari project aplikasinya. Nah, berhubung di sini saya di device saya menamakan folder aplikasinya itu adalah Ehan atau nama panggilan saya, maka tinggal ketik aja nama foldernya. Jadi menyesuaikan ya teman-teman. Kemudian enter aja, terus pada tahap ini udah berhasil masuk aplikasinya ya teman-teman. Kemudian sebelum lebih lanjut, saya ingin sedikit menginformasikan kalau aplikasi yang saya buat ini memang diperuntukkan untuk umum atau bisa diakses semua orang yang istilahnya bisa disebut open source. Jadi di sini teman-teman bisa buat akun, mendaftarkan username-nya, kemudian email serta password-nya. Setelah udah daftar akun, kemudian teman-teman bisa loginin dengan akun tersebut. Saya login dengan akun saya, admin. Setelah login, maka akan menampilkan halaman utama seperti ini. Di dalam halaman ini terdapat beberapa informasi singkat mungkin tentang apa itu AHP atau Analytical Hierarchy Process, dan juga tabel tingkat kepentingan menurut Sati. Nah, Sati itu apa? Sati itu siapa? Sati itu adalah mungkin bisa disebut seorang ahli matematika yang mengembangkan metode AHP ini. Jadi metode AHP ini perlu diketahui, metode AHP ini tidak lepas dari yang namanya nilai numerik atau tabel tingkat kepentingan yang sudah ditentukan 1 sampai 9. Yang masing-masing setiap nilai itu memiliki maksud atau keterangan tertentu. Mungkin sedikit saya jelaskan secara singkat. Jadi 1 sampai 9 itu untuk angka-angka ganjil biasanya sering digunakan untuk nilai perbandingan. Kemudian untuk nilai angka-angka genap itu biasanya diartikan atau disimpulkan sebagai ragu di antara dua pilihan. Bisa pilihan kriteria dengan kriteria ataupun pilihan alternatif dengan alternatif. Gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu pada menu home atau halaman utama. Selanjutnya menu data pengguna. Menu data pengguna ini diperuntukkan untuk manage atau memantau pengguna-pengguna yang mengakses aplikasi saya atau telah membuat aplikasinya.
mendaftarkan akun lah maksudnya. Tapi menu ini hanya bisa diakses oleh role admin. Oke, selanjutnya kita bisa mulai ke menu kriteria. Nah, di sini di menu kriteria ini ada beberapa kriteria yang sudah saya tentukan menyesuaikan dengan judul saya, yaitu pemilihan laptop terbaik. Di sini saya menggunakan beberapa kriteria, yaitu seperti prosesor, memori RAM, VGA, ukuran layar, dan harga. Di menu ini pengguna atau teman-teman bisa menambahkan, mungkin mau menambahkan kriteria baru gitu. Misalkan komponen apa selain prosesor, RAM dan lain-lain itu ada hard disk, misalkan teman-teman menambahkan hard disk. Kemudian tekan simpan aja. Kemudian nanti data kriteria baru akan tersimpan pada tabel ini di menu ini. Kemudian misalkan kayaknya nggak hard disk gitu, bisa klik edit. Teman-teman bisa mengeditnya, misalkan jadi mungkin aspek desain gitu terus di-update, maka dia berubah. Atau misalkan nggak jadi deh, ya udah teman-teman bisa hapus gitu. Kurang lebih menu kriteria seperti itu. Kemudian bisa ditekan lanjut atau ntar akan next ke menu selanjutnya, yaitu alternatif. Di sini saya sebagai pembuat aplikasinya mencantumkan 5 alternatif. Alternatifnya itu adalah laptop Acer, Asus, HP, Lenovo, dan MSI. Berbeda brandnya semuanya. Tetapi ini saya riset sebelumnya ke 5 jenis atau tipe laptop ini memiliki aspek harga yang mirip atau berdekatan, sehingga kadang pengguna itu suka bingung mana yang mungkin bahasanya lebih baik untuk kita gitu. Maka saya pilih sebagai bahan penelitian saya gitu. Kemudian sama tadi bisa ditambahkan, misalnya ada alternatif baru, ya kita namain misalkan laptop baru. Simpan, terus misalkan nggak jadi, bukan laptop ini, misalkan laptop itu, udah di-update, misalkan nggak jadi, hapus aja, ya udah dihapus bisa. Nah, untuk menu alternatif seperti itu mungkin, seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada menu tabel alternatif. Nah, sebenarnya menu tabel alternatif ini opsional ya, tambahan dari saya. Karena memang ini aplikasinya adalah open source, maksudnya semua pengguna bisa mengaksesnya. Sedangkan untuk mengakses aplikasi ini, pengguna harus memahami sedikit tentang metode AHP ya. Nah, tujuannya tabel alternatif ini dibuat supaya pengguna-pengguna yang awam dengan metode AHP bisa lebih mudah untuk menggunakan aplikasi ini gitu. Contohnya misalkan tadi kan misalnya ada laptop baru. Nanti pada tabel alternatif ini akan muncul laptop baru. Nah, untuk prosesornya tetap ya kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya sama saya, atau sudah ditentukan oleh pengguna. Kemudian tabel alternatif itu untuk apa? Jadi tabel alternatif itu diperuntukkan untuk supaya pada menu selanjutnya, yaitu perbandingan kriteria dan perbandingan alternatif, yang harus memasukkan nilai masing-masing kriteria dengan kriteria lain dan alternatif lain. Jadi pengguna yang awam dengan metode HP lebih memudahkan karena adanya data ini gitu. Jadi data ini dibuat oleh pengguna sendiri gitu. Kalau saya sudah membuatnya, jadi di laptop Acer Aspire ini memiliki kriteria yang sama dengan Asus VivoBook misalkan gitu, tetapi memiliki jenis prosesor yang beda gitu, dengan harga yang mirip, beda 100.000 gitu. Ya, jadi peruntukannya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Ini bisa diubah sih, udah responsif. Oke, balikin. Selanjutnya baru kita masuk ke perhitungan perhitungan metode AHP-nya seperti apa. Jadi di sini pertama-tama harus kita kita selesaikan dulu ya perbandingan kriterianya. Di sini ada
tabel untuk menentukan bobot atau nilai perbandingan dari setiap kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan tingkat kepentingannya gitu. Nah, di sini saya taruh tingkat kepentingannya supaya pengguna itu lebih bisa ngebaca lagi, atau misalkan yang lupa-lupa bisa ngebaca lagi. Terus, nah di sini juga ada tadi nih tabel alternatif yang sudah dibuat oleh pengguna gitu. Jadi ketika teman-teman udah mau mengisi misalkan prosesor dan memori RAM, bagi teman-teman prosesor dan memori RAM lebih penting mana nih untuk laptop teman-teman? Kalau bagi saya pribadi, saya lebih penting prosesor lebih penting dibandingin RAM gitu. Maka saya beri nilai, makanya yang nilai 3. Nilai 3 itu artinya sedikit lebih penting gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Misalkan untuk prosesor dengan VGA perbandingannya misalkan seperti ini, saya kasih nilainya 1. Berarti artinya prosesor dan VGA untuk laptop saya itu sama-sama penting lah intinya. Terus ketika prosesor dibandingkan dengan ukuran layar, kalau bagi saya lebih penting prosesor, makanya saya kasih nilai 7 yang artinya itu sangat jelas lebih penting gitu. Jadi ini penilaiannya itu dimasukkan oleh teman-teman ya, secara objektif sesuai kebutuhan teman-teman semua. Oke, lanjut untuk perbandingan kriteria seperti itu. Kemudian setelah udah ditentukan bobot-bobotnya, klik submit aja. Kemudian di sini ada matriks perbandingan berpasangan. Matriks perbandingan berpasangan ini adalah tabel yang sudah tadi teman-teman buat. Tabel yang berasal dari bobot perbandingan kriteria yang tadi teman-teman buat gitu. Tadi kayak 3, 1, 7. Kemudian nanti di sistemasikan menggunakan rumus metode AHP yang hasilnya seperti ini gitu teman-teman. Oke, lanjut di bawahnya itu setelah tabel ini, kalau misalnya kita perhitungan manual kan tabel ini dulu nih yang kita siapkan, kemudian baru bisa masuk ke tahap normalisasi. Nah, nih di tabel di bawah ini adalah tahap normalisasi matriks gitu. Berdasarkan yang berdasarkan dari matriks perbandingan berpasangan ini gitu. Oke, jadi teman-teman gak usah pusing-pusing hitung, jangan khawatir, tinggal langsung ini aja, tinggal mantau aja seperti ini nilainya. Nah, di AHP ini juga for your information, kalau AHP Sati sendiri bilang nilai CR atau konsistensi rasio itu wajib di bawah 10%. Semisalnya teman ngisi bobotnya yang akhirnya itu berubah menjadi lebih dari 10%, maka nilai konsistensi rasio melebihi 10%, mohon input kembali tabel perbandingan. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya ketika hasil akhir itu nilainya nggak akurasi, karena memang rules-nya atau aturannya atau dari sananya rumusnya seperti itu, harus di bawah 10%. Jadi teman-teman ketika udah melebihi 10%, teman-teman melakukan perhitungan ulang gitu. Penilaian ulang lah bahasanya. Udah habis itu teman-teman tinggal next aja, lanjut. Nah, di sini perbandingan alternatif sama kurang lebih kayak seperti tadi perbandingan kriteria, cuman ini perbandingan alternatifnya itu perbandingan alternatif untuk prosesor gitu. Jadi ketika alternatif kan ada 5 ya, laptop misalkan laptop 1 sampai 5. Laptop Acer dan Asus, dari segi prosesor ketika teman-teman lihat ini sama-sama bagus misalkan, ya udah nilainya 1. Tapi Acer sama Lenovo ini nilainya 3. Misalnya kita lihat Acer itu prosesornya itu Intel Core i5. Terus Lenovo itu Adia P3 mana? Ini Core i5 Gen 11 gitu. Tapi saya lebih pengennya ini enggak, saya bagusan ini kayaknya laptop Acer Aspire 5, ya udah teman-teman bisa masukin nilainya 3 gitu. Secara objektif teman-teman aja gitu. Habis itu tinggal submit aja. Nah, ini juga udah otomatis
teman-teman bisa cek aja, yang penting dicek CR-nya aja. Lagi di bawah 10% bisa dilanjutkan. Dan selagi misalkan di atas 10%, nanti juga ada notif seperti tadi atau pemberitahuan bahwa disuruh input ulang. Oke, kalau di bawah 10% udah aman, kita lanjutin aja. Nah, tadi kan udah prosesor, sekarang RAM. Dari segi RAM semuanya sama ya, mirip-mirip gitu. Oke, kita next aja. Nyaman, di bawah 10% CR-nya. Terus VGA, submit aja seterusnya. Terus submit juga ukuran layar. Submit. Harga juga submit. Nah, setelah semuanya udah ditentukan, bobot-bobotnya, maka pastinya nanti sistem akan menghitungnya secara otomatis dengan algoritma yang sudah saya buat berdasarkan rumus AHP yang nanti hasilnya seperti ini. Jadi memang ada hasil prioritas vektor seperti ini yang nantinya akan diakumulasikan menggunakan rumus AHP yang akhirnya nanti menjadi suatu nilai akhir dari setiap alternatif gitu teman-teman. Karena di sini yang nilai tertinggi pada perhitungan gitu, pemilihan laptopnya itu jatuh kepada laptop Asus VivoBook dengan nilai 0,32. Keduanya itu ada laptop Acer dengan nilai 0,24 dan seterusnya. Nah, itu jadi untuk menggunakan aplikasi ini seperti itu. Terus buat teman-teman yang mau cetak laporan berupa file PDF, bisa klik tombol cetak laporan kriteria dan alternatif untuk mencetak laporan kriteria dan alternatifnya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada cetak laporan. Nah, cetak laporan ini adalah cetak laporan dari hasil perhitungan dan perankingan. Tinggal dicetak, bisa dilihat laporan berupa PDF. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Dari menggunakan aplikasi sistem pendukung keputusan atau SPK untuk pemilihan laptop terbaik untuk mahasiswa IT dengan metode AHP. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu demonstrasi aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.